Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen di Nusa Putra University di kelas MN24C. Presentasi hari ini bertujuan untuk menuntaskan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Perubahan, dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Salik Spini Maris, STPMM, dan juga dengan judul presentasi analisis inovasi perusahaan dengan pendekatan spiral innovation pada studi kasus perusahaan Gojek. Pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah perusahaan bisa terus relevan di tengah perubahan pasar yang begitu cepat? Atau bagaimana sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi inovasi yang begitu besar dan digunakan oleh jutaan orang setiap hari? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menjadi dasar pembahasan saya hari ini, di mana saya akan berpusat pada pembahasan bagaimana sebuah perusahaan mengembangkan sebuah ide sederhana menjadi inovasi berkelanjutan dengan metode atau pendekatan spiral innovation. Untuk melihat atau menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat bagaimana Gojek mengubah sebuah ide sederhana menjadi inovasi berkelanjutan dengan pendekatan spiral innovation. Pada presentasi hari ini, hal-hal yang akan kita bahas yaitu terdiri dari spiral innovation, kebutuhan pasar, kolaborasi multi-stakeholder, penilaian siklus inovasi, risiko inovasi, iterasi produk atau jasa, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, spiral innovation. Spiral innovation adalah pendekatan inovasi yang bersifat berulang dan berkelanjutan, di mana ide dikembangkan melalui siklus yang terus berputar, mulai dari identifikasi kebutuhan pasar, pengembangan ide, pengujian, evaluasi, hingga penyempurnaan produk atau jasa berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan pasar atau identifikasi kebutuhan pengguna. Seperti yang kita tahu, Gojek awalnya lahir untuk menjawab kebutuhan transportasi cepat dan efisien di tengah lalu lintas padat perkotaan Indonesia, terutama kota Jakarta. Para pendiri melihat bahwa ojek konvensional sering kosong tanpa adanya pelanggan, sementara pelanggan kesulitan mencari ojek secara langsung. Solusi aplikasi menghubungkan langsung driver dengan penumpang melalui platform digital bisa menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, kebutuhan konsumen berkembang yang awalnya dari sekedar transportasi ke layanan sehari-hari seperti pesan antar makanan atau GoFood, pengiriman barang atau GoSend, belanja atau GoMart, dan dompet digital GoPay seperti aplikasi-aplikasi yang sudah banyak beredar di media sosial. Ekspansi layanan ini mencerminkan inovasi yang selalu fokus pada apa yang dibutuhkan konsumen dalam kehidupan digital mereka. Hal ini juga setara dengan pernyataan bahwa Gojek selalu melihat pertanyaan apa yang dibutuhkan pengguna hari ini dan juga besok. Ini juga menjadi inti dari pembahasan pendekatan spiral innovation. Lalu pembahasan selanjutnya ada kolaborasi multi-stakeholder. Yang pertama ada pelanggan dan driver. Feedback pengguna dan pengalaman langsung dari driver atau mitra pengemudi menjadi input dalam desain layanan baru. Lalu pengguna memberikan data penggunaan yang kemudian dianalisis untuk memetakan fitur yang paling diminati. Yang kedua ada mitra bisnis. Gojek membangun ekosistem bisnis dengan merchant lokal seperti restoran atau toko, partner vintage untuk GoPay, dan startup teknologi yang diakuisisi atau bekerja sama. Yang ketiga ada regulator dan pemerintah. Perusahaan harus menyesuaikan layanan dengan regulasi transportasi online di berbagai kota, misalnya kebijakan tarif, pajak, dan aturan ojek daring. Pembahasan selanjutnya ada penilaian siklus inovasi atau innovation cycle. Pendekatan spiral innovation bukan hanya satu fase ide, lalu ke produk, lalu ke pasar, melainkan siklus berulang. Dalam kasus Gojek, yang pertama ada ide dan konsep. Pengembangan ide muncul dari tren penggunaan mobile internet, kebutuhan transportasi yang tidak efisien, dan peluang digitalisasi ekonomi. Yang kedua ada pengembangan dan prototyping. Layanan seperti GoFood lahir dari prototipe layanan food delivery yang diuji di wilayah terbatas. Setiap iterasi fitur diuji lewat A-to-B testing, miss fitur, pencarian, estimasi, tarif, untuk melihat dampak terhadap penggunaan aplikasi. Yang ketiga ada testing dan feedback. Ulasan pengguna, data dari perjalanan, dan pola penggunaan menjadi umpan balik utama untuk peningkatan sebuah produk.
fitur dikembangkan dan diuji ulang berdasarkan metrik seperti retention rate, transaksi, dan kepuasan pengguna. Peluncuran dan scale. Setelah uji coba internal, fitur dirilis ke publik secara bertahap. GoFood di satu kota sebelum dirilis di nasional. Spiral Innovation menekankan bahwa inovasi adalah siklus berulang, bukan sekali jalan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah resiko inovasi dalam setiap siklus. Inovasi juga datang dengan resiko signifikan. Yang pertama adalah resiko produk atau gagal pasar. Fitur baru bisa ditolak pengguna jika tidak sesuai dengan kebutuhan nyata yang diinginkan pengguna. Misestimasi kebutuhan pasar bisa mengakibatkan biaya pengembangan tinggi tanpa adanya adopsi. Yang kedua ada risiko teknologi. Integrasi sistem back-end yang kompleks untuk berbagai layanan dan juga keamanan data dan kestabilan aplikasi atau downtime berdampak langsung pada kepercayaan pengguna. Yang ketiga ada resiko regulasi. Setiap ekspansi layanan harus mematuhi regulasi daerah atau nasional seperti transportasi, fintech, pajak, perlindungan konsumen. Yang kelima ada iterasi produk atau jasa dan feedback loop. Yang pertama ada minimum viable product atau MVP. Fitur awal dirilis sebagai MVP untuk meminimalisir biaya sambil menguji permintaan pasar nyata. Yang kedua ada data driven iteration. Perubahan dilakukan berdasarkan data real-time seperti pola pesan antar, makanan, response rate driver, dan penggunaan e-wallet. Yang ketiga ada feedback loop. Ulasan pengguna di App Store, survei in-app, dan matrik perilaku menjadi masukan langsung untuk tim pengembangan produk. Yang keenam adalah kesimpulan, kelebihan, kelemahan, dan potensi penerapan secara luas. Untuk kelebihan dan juga kelemahan ada beberapa aspek. Yang pertama ada responsif terhadap pasar. Kelebihannya, produk selalu terhubung dengan kebutuhan nyata pengguna sehingga relevan. Sedangkan kelemahannya, iterasi cepat memerlukan sumber daya, teknologi yang besar dan juga disiplin data analitik. Yang kedua ada kolaborasi multi-stakeholder. Kelebihannya mendapatkan dukungan geng besar dari pelanggan, mitra bisnis sampai regulator. Tetapi kelemahannya adalah koordinasi stakeholder besar membuat timeline inovasi bisa lebih lambat atau kompleks. Yang ketiga ada penilaian siklus. Memungkinkan pengujian ide kecil dengan resiko rendah sebelum skala besar. Itu adalah kelebihannya. Kelemahannya, iterasi terus-menerus bisa menjadi konflik dengan tujuan jangka panjang jika tidak strategis. Yang terakhir ada feedback loop. Kelebihannya adalah mempercepat learning loop dan meningkatkan engagement pengguna. Sedangkan kelemahannya terlalu bergantung pada data yang terbatas dapat mengabaikan insight kualitatif penting. Dan yang terakhir ada potensi penerapan secara luas. Model spiral innovation seperti di Gojek dapat diterapkan di perusahaan lain yang berorientasi digital dan agile, terutama yang memiliki akses data real-time dan ekosistem mitra yang besar, e-commerce, fintech, layanan digital lainnya. Proses yang interaktif, berbasis feedback pasar, dan kolaboratif memungkinkan inovasi berkelanjutan serta relevan dengan kebutuhan pengguna yang berubah cepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.